Rekan Dakta di pukul 18.36 waktu Indonesia Barat seperti biasa di hari Jumatnya, rekan Dakta kita masuk dalam Bincang Budaya dengan tema Bekasi Menari. Apakah orang-orang Bekasi akan menari di salah satu event ya yang insya Allah akan dilaksanakan di kota Bekasi? Dan sudah hadir seperti biasa di setiap Jumatnya ada Bang Oman. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bang? Alhamdulillah hari ini lebih baik dari kemarin, mudah-mudahan besok lebih baik dari hari ini. Amin amin. Dan ditemani Kang Alam Syah Praja. Ini Komite Seni Budaya Nusantara. Assalamualaikum Bang Alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggilnya Kang Aji, kalau Bang kayaknya ini Sunda-Sundaan ya kayaknya. Sudah. Sehat ya Kang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Saya ke Bang Oman terlebih dahulu ya. Iya. Ini Bekasi Menari. Iya. Apa ini Bang? Apakah orang-orang di Bekasi akan menari semuanya ini? Iya, menarik ya. Memang kasih tagline-nya Bekasi Menari itu jadi orang langsung apa namanya persepsinya kan udah keceriaan gitu kan. Iya. Tapi mungkin di balik itu ada filosofinya. Makanya kita hadirkan Kang Alam Syah Praja ini untuk bisa menjelaskan gitu loh. Sebetulnya apa sih Bekasi Menari itu gitu kan. Kemudian tujuannya dibikin ini bentuknya kegiatan seperti apa, kolosal atau seperti apa. Malam ini kita coba bahas sampai tuntas. Gitu. Baik, langsung saja ke Kang Alam Syah, Bekasi Menari. Ini event yang sangat luar biasa yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat ya. Seperti apa Bang untuk Bekasi Menari yang akan dilaksanakan? Baik, terima kasih. Saya diundang di Radio Dakta malam ini sama Bang Oman, sahabat saya tentunya. Kita bicara tentang Bekasi Menari ya. Ini bukan sesuatu hal yang asing ya, karena event-event kegiatan menari itu dari mulai kegiatan sanggar-sanggar, kegiatan-kegiatan program-program dari kegiatan sanggar itu banyak sekali, melalui kegiatan festival juga termasuk lomba. Nah, cuma yang mungkin agak sedikit menariknya, kenapa ini judulnya saya ngambil Bekasi Menari. Dulu pernah kami juga mengadakan kegiatan Bekasi Menari, tapi mungkin dengan judul yang berbeda di Bekasi Art Festival ya. Jadi menari bersama-sama secara kolosal semassal. Yang pertama dilaksanakan di Sumarekon ya, di Sumarekon ya, itu Bekasi Night Festival. Nah itu jumlahnya tidak banyak. Nah yang kedua di 2019 juga saya mengadakan kegiatan ya di Prima Trend Center itu, yaitu lumayan sesuai dengan tahunnya itu 2019 penari yang dibawakan. Tentunya memperkenalkan satu, waktu pertama mungkin dengan tari ronggeng menor ya, kedua dengan tari Bekasi Keren ya, dan dilanjutkan yang sekarang mungkin dengan tari ronggeng nyentrik ya. Nah itu, nah kaitan dengan apa tadi mengambil kota Bekasi Menari ya, karena memang dilaksanakan di kota Bekasi. Dan dalam rangka apa kok dilaksanakan kegiatan ini? Satu yang dalam kegiatan ini ya saya mengakomodir ya, mewadahi para seniman kreator ya, pelaku seni budaya ya, sanggar-sanggar yang ada di kota Bekasi khususnya ya, umumnya di luar kota Bekasi, karena ini kaitannya dengan peringatan Hari Tari Sedunia atau HTD ya. Ya, dengan teman-teman biasanya nih kami menurunkan di GNP yang Gemah Nusa Patriot Kota Bekasi ya, sebagai pelaksana atau ke panitianya. Itu sengaja mengambil tema dengan bagaimana mengenal budaya secara luas terkait dengan pertunjukan tari massal ini ya. Nah itu diantaranya satu, kami mengambil dari beberapa sanggar atau beberapa
baik itu baik perguruan juga ada ya, dari komunitas-komunitas termasuk dari sekolah-sekolah itu kami ajak untuk bergabung. Nah tahun ini penarinya rencananya di 2026 itu sesuai dengan tanggal 2026 penari ya, dan dipersilakan juga kepada di luar kota Bekasi ya. Jadi yang tadinya kota Bekasi biasa itu mengadakan kegiatan keluar ya, pernah ke Bandung ya, Chicago kami ngikutin tari ya, itu di sana mengadakan kegiatan Hari Tari Dunia. Nah tadinya tahun ini saya akan bawa ke Solo, tapi ternyata teman-teman kenapa enggak kita di Bekasi saja. Jadi akhirnya saya ngobrol dengan teman-teman, ya udahlah kita ajak untuk diskusi untuk memfasilitasi, dan tentunya tidak lepas dari peran serta pemerintah, yaitu dari Dinas Pariwisata Kota Bekasi ya, dan dibantu mungkin dengan beberapa OPD yang ikut berpartisipasi di situ ya. Ya karena ini kaitannya kan di hari Minggu di acara KPD ya. Jadi tadinya akan dilaksanakan di Bekasi Utara ya, di mall di sini, tapi ternyata saya lebih memilih di di area KPD. Karena kan dari segi tempat juga memanjang gitu yang enak ya. Ya seperti kemarin sih PNBK itu kan kemarin ada 1.500 ya penari ya, itu alhamdulillah bisa tercover termasuk tempatnya ya. Nah sekarang apalagi dengan 2026 ya, itu insya Allah sekarang sudah terdaftar sekitar 1.200 lah ya. Jadi ada keinginan dari teman-teman dari sekolah ya. Kebetulan PNBK kemarin kan tidak terlaksana ya, atau ditunda ya. Teman-teman dari pihak beberapa sekolah yang minta kenapa nggak gabung aja yang sekarang, karena anak-anak sekolah kan segera keluar atau ujian. Itu alasannya. Jadi kegiatan ini kaitannya dengan Hari Tari Dunia yang dilaksanakan di Kota Bekasi. Terus materinya itu ronggeng nyentrik. Ronggeng nyentrik katanya bukan khas Bekasi, bukan, tapi kami justru di sini mengembangkan tari apa saja kita ini kan ya. Yang penting tradisional ya. Tradisional kita ambil ya. Dan juga nanti di awal juga ada flash mob juga, Pak. Jadi di awalnya itu kita akan ada flash mob ya, dengan musik dari hasil karya Ibu Wiwi Kargono saya. Ini sudah berizin ya, nanti ada flash mob bareng-bareng kurang lebih 3 menit. Kayak gitu gambaran terkait dengan konsep yang nanti akan dilaksanakan di acara Hari Tari Dunia. Baik. Ini jenis tariannya apa yang ditampilkan? Yang tariannya tadi flash mob ya. Iya, flash mob. Yang kedua nanti dilanjutkan dengan tari ronggeng nyentrik. Nyentrik ya. Nanti akan dibawakan yang 2026 penari ya, tari dari Sanggar ya, ditambah dengan mungkin anak-anak sekolah dan umum ya. Dan ini sudah ada dari beberapa sanggar luar Kota Bekasi ya. Jadi ini tidak hanya Kota Bekasi, cuma tempatnya Kota Bekasi, karena judulnya Hari Tari Dunia ya. Dari Bandung silahkan, dari Karawang, dari Depok juga silahkan. Baik, jadi konsepnya ini satu tarian ditarikan oleh 2.000 penari ya? Betul. Mungkin saya teringat juga ketika Asian Games ya, yang di GBK, mungkin seperti itu ya? Kira-kira gambar seperti itu. Jadi ini kan Bekasi itu sudah beberapa kali mengadakan ya. Pertama di acara PMBK pertama juga ditampilkan ya, tari ronggeng beken ya, itu juga 1.500. Yang pertama yang paling penting 1.500 itu pas ketika Hari Guru. Hari Guru itu dilaksanakan di Stadion Kota Bekasi ya, Cerabaga. Yang kedua pas begitu PNBK ya. Jadi INP itu sudah ke 17 kali, 18 yang besok kegiatan sifatnya kolosal ya. Jadi bukan tari di panggung, tarinya tari massal ya, dari mulai kegiatan Bekasi Night Festival itu.
Baik. Kayaknya harus satu komando ya untuk musiknya juga, kemudian gerak tarinya. Ini kan pasti kan terpecah-pecah ya ketika latihan ya. Nah untuk apakah memadukan dari berbagai sanggar dengan segitu banyaknya orang penari ini bagaimana, Kang? Rekan-rekan di GNP ya, kebetulan kan GNP itu banyak di dalamnya itu para penari gitu. Jadi lebih banyak ke ke orang-orang koreo, penata gitu. Nah, jadi ketika saya menyampaikan ke teman-teman konsepnya seperti ini ya, kita pertama mungkin diadakan pelatihan yang dilaksanakan biasanya itu di Dinas Pendidikan dari Gedung Kesenian ya. Nah, itu diadakan kegiatan pelatihan dulu, nanti dari perwakilan itu disampaikan di sekolah-sekolah ya atau di sanggar-sanggar. Nah, setelah itu baru kita akan gabungkan ya, hanya cukup dengan beberapa orang dulu, artinya tidak harus semuanya ya, perwakilan jadi ada perwakilan. Jadi dari sanggar ini 10 ya, terus dari sekolah ini 10 digabung ya. Nah, nanti teknisnya itu nanti ada pendampingan dari tiap tiap sekolah, tiap sanggar itu ada pendampingan pelatih. Nah, dengan tadi kita ada semacam langsung terjun ke lapangan. Hari ini minggu ini kita ke sekolah ini ya. Keliling ya latihannya. Keliling gitu ya. Nah itu, terus besok ke sanggar ini. Nah, nanti itu diarahkan. Nah, kelompok ini ya kita bikinkan layout atau pola lantai. Nanti yang kelompok ini nanti di depan ini. Nah, itu cara seperti itu. Jadi dia lihat gambar-gambar itu udah ketahuan. Contohnya saya depan mitra nih. Saya depan pintu gerbang stadion. Nah, saya nanti di hutan bambu itu kan. Dan kembali kan sampai hutan kota. Nah, itu salah satunya teknis di lapangan kan mikir gimana caranya ya tadi ya, termasuk gerakan. Nah, ini pertama kemana dulu nih, diberikan gambaran, ditulis gitu. Nih pertama ke kiri, kedua ke kanan, dan itu di ini ya. Jadi tidak melakukan ada kegiatan gladi kayak seperti kita manggung ya, 4 orang, 5 orang, 10 orang. Mungkin itu tidak gladi. Tapi kalau sekarang ribuan ya, dulu latihan itu saya biasanya di Selasar Stadion ya, waktu mau hari PGRI ya, itu di hari guru itu di Selasar Stadion. Jadi kita langsung ya di mana konsep masuk dan sebagainya. Tapi ini tidak, karena dia langsung jalan berwajar. Itu teknis di lapangan. Berarti nanti di sisi barat ya? Untuk mereka tampil. Iya, sisi barat. Nanti yang sebelah kosong kan dulu. Jadi nanti ada dari jembatan di bawah ya. Nanti di depan mitra sampai ke nanti mungkin depan hutan kota, mungkin sampai situ ya. Nanti tengah-tengahnya di plaza. Itu rencana akan seperti itu, dan insya Allah minggu-minggu ini kita akan lebih intensif komunikasi dengan teman-teman dari para sanggar ya. Jadi paling tidak kami itu kenapa kok ini sih kalau bicara untung ya? Kami tidak terus terang aja tidak ada berbicara. Untung datang sendiri ke kita ya? Nggak ada sama sekali. Justru ini karena non budgeter tidak ada dana. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ya tadi kita berikan kepada para sanggar, bagaimana dia mengakomodir anak-anaknya itu supaya bisa tampil, kan sanggar itu arahnya ke sana. Benar. Ya, buat apa main nari di sanggar ini? Kok latihan mulu kayak pramuka? Ya. Nggak tampil. Banyak. Itu kalau pas Gibra kan mau ini baru lomba. Nah, ini sama. Tentunya dituntut ya. Bahwa sanggar itu anak itu bisa tampil. Kadang-kadang kan adakan dengan acara itu festival atau lomba. Itu arahnya kenapa saya mengadakan kegiatan ini. Para orang kan kadang-kadang buat apaan capek-capek dan sebagainya. Sebaik-baiknya orang itu bermanfaat untuk orang lain, kan seperti gitu. Nah, saya ke arahnya ke situ. Berikan ya ruang. Saya tidak bisa memberi apa-apa. Saya memberikan ruang kepada teman-teman dari sanggar. Akhirnya apa? Alam terima kasih ya, Bang Alam terima kasih sudah diberikan kegiatan ini, sehingga anak-anak seneng kan.
Nah itu, dan nanti kami harus komunikasi dengan ya pemerintah setempat, Ya. yaitu menyediakan mungkin sebagai bentuknya apa? Ya tempat, Pengamanan ya. pengamanan, logistik. Ya kita sounding ke teman-teman yang ada di sana, kira-kira gimana nih? Ya terkait dengan apa tadi keuntungan dari pihak sanggar, ya bisa itu kan kostum mungkin itu salah satu. Ya. Itu gambarannya. Ya gambaran kecil seperti itulah. Siap. Kebayang ya, saya udah kebayang di penari berjejer sepanjang jalan Ahmad Yani depan Rumah Sakit Mitra ya. Iya. Di Bang Oman ya. Ya, saya melihatnya Bekasi Menari ini adalah ruang ekspresi ya yang disiapkan oleh teman-teman Kang Alam, bahwa proses seleksinya kan tadi saya membayangkan seperti apa, ada macam audisi kah atau apa, ternyata kan punya pola sendiri. Itu kan bisa muncul karena pengalaman, karena nggak gampang Benar. membuat koreo, mengentertain sekian ribu orang gitu kan, jangan sekian ribu, 100 aja megap-megap kan. Tapi ternyata ada strateginya, Ya, ya kan, teknis, ya. ada tutorialnya yang dibuat, masing-masing punya peran, bagi-bagi di space ini, nanti gerakannya seperti apa. Enaknya memang kalau udah bicara rasa seperti itu. Itu betul Oke. apa yang dikatakan beliau. Jadi seni itu bukan hanya sekedar hobi, tapi rasa. Ya. Iya. Jadi kalau kita sudah bicara rasa ya, mau dimanapun, ya di Bandung pun dia jalan. Karena rasa cinta terhadap itu tadi Iya. seni, dia senang hobi dengan tari. Loh kemana nih? Mengeksplorasikannya ya tadi. Itu betul. Baik. Luar biasa. Jadi harus ketika mau nari tarian ini ya, kemudian si pelatihnya dari berbagai sanggar ataupun juga sekolah yang memang ada ekskul menari mungkin itu dipanggil. Betul. Ini gerakan ini yang kita akan pakai. Yeah. Kemudian mereka mungkin latihan mungkin udah bisa ya, Udah ataupun bisa. ada gerakan-gerakan yang baru mereka hafalkan, nanti diajarkan kepada si murid-murid tersebut ya. Kalau tari ini sudah bisa semua, yang diundang itu sudah bisa. Jadi mereka tinggal tutorial di luar, Iya. tampil apa yang disampaikan terkait dengan kostum dan sebagainya sudah disampaikan, dan tidak kami membatasi atau harus seperti pakemnya, tidak, silakan, karena kami sudah izin juga kepada sang kreator Iya. atau sang pencipta ya, izin kalau ini tidak, mungkin ada sebagian tidak sesuai untuk masalah kostum atau mungkin ini ya saya izin dulu. Iya. Karena saya sama dengan saya ronggeng beken, ketika orang membuat konsep tarian ini terus menggunakan bajunya kostum ini, saya akan nanya ya, jadi kita harus ada komunikasi terkait dengan kostum juga. Gitu. Baik. Berarti nggak sama semua nanti ketika ya di Nggak. sana tampil baju kostumnya ya. Jadi yang lebih menekankan yaitu mungkin digerak saja. Ya. Yang harus gerak. sama ya. Gerak. Jadi ada yang WA ini beberapa sekolah, bersanggar TK atau sekolah. Pak, saya TK bisa boleh? TK maupun nenek-nenek juga silakan. Dulu kan waktu Bekasi Night Festival itu nenek-nenek yang ikut nari dengan menggunakan kostum bermacam-macamnya. Nah ini silakan. Yang jelas gerakannya sama. Nah terkait dengan kostum ya silakan, kostumnya mau berbeda pun tidak apa-apa. Iya. Ya, yang jelas ada sedikit mendekati kepada pakem-pakem terkait dengan kostum, itu diantaranya. Baik. Jadi semua sudah dikoordinasikan. Kapan ini Bang? Rencana Hari-hanya? ya hari-hanya ya kalau ngitung hari tinggal berapa hari gini, sekarang tanggal berapa ini ya. Sekarang tanggal 10. Berarti tinggal 16 hari lagi. Soalnya 26. Ini 26. Karena Bekasi banyak sekali kan kegiatan, besok mungkin di tanggal 19 itu ada festival Donggang. Donggang. Nanti tanggal 26-nya kita akan sama-sama menyaksikan tari secara massal dalam rangka Hari Tari Sedunia. Ya, itu diantaranya di Kota Bekasi. Dan yang mungkin hadir, kami juga mengundang dari teman-teman dari para koreo, para pencipta, ya, para itu sanggar dari luar Kota Bekasi. Baik. Ini tariannya ronggeng Ronggeng nyentrik. Kenapa diambil satu tarian ini? Ya, satu kan kita melihat waktu ya. Tadinya saya memberi konsep di Hari Tari Dunia itu seperti halnya kemarin dilaksanakan di Kota Bandung ya. Jadi 24 jam menari ya. 24 jam menari itu
bukan berarti tarian bertempat terus-terusan, tidak. Jadi nanti contohnya kita mengadakan kegiatan tari di sini di mana tadi Ahmad Yani. Nah nanti kita bergeser ke multiguna. Di sini juga nari lagi. Tapi jalan, jadi estafet jadi jalan nari, ya itu 12 jam menari, 12 jam menari. Terus nari lagi, jadi tidak diam. Nanti nyampe ke panggung nari lagi. Nah ending nanti tarinya tuh di kalau kita mungkin punya gedung, mungkin nanti di gedung yang nah itu kemarin yang dilaksanakan di Kota Bandung ya sampai ke YPK ya di Naripan. Jadi dari Dago itu bisa jalan nari tidak berhenti. Walaupun itu tidak nari semua, jadi ada ya berestafet nari ini. Nah itu saya punya rencana seperti itu. Mungkin nanti ke depan saya coba ya untuk nari 12 jam menari. Jadi tidak berhenti. Ya, jadi rekor muri ya. Karena kayak komputer ya. Ya itu kayak ya rencana pengen seperti itu ya. Ya pengen itu. Nah itu. Baik. Gimana nih Bang? Konsepnya luar biasa nih Bang. Iya, kalau saya kan dari sudut pandang sebagai pekerja budaya ya, ini adalah bagian dari ruang-ruang ekspresi ya, ruang yang memang di Bekasi itu sangat dibutuhkan gitu loh. Karena untuk membangun sebuah ekosistem, salah satunya ini ruang ekspresi kan. Kita sedang berusaha untuk bagaimana Bekasi benar-benar kuat di ekosistem kebudayaan ini gitu loh. Tadi para penari, para pengelola sanggar bagian dari ekosistem kebudayaan ini sendiri, salah satunya. Makanya besok Bekasi Menari adalah ruang ekspresi yang sekian lama mereka latihan segala macam. Kalau tidak dikasih ruang, bener. Ini mau cuma latihan aja ya. Nah, akhirnya kan ada kejenuhan nanti kan. Kalau di situ kan nanti dilihat. Saya tidak tahu nanti apakah ada di dalam rundown acaranya itu melibatkan penonton untuk terlibat di dalam sesi misalnya flash mobnya segala macam. Kalau bisa kan nanti kan yang namanya Car Free Day, hari bebas berkendaraan itu yang datang selain peserta peserta tari ini kan audiennya itu kan jadi berkali-kali lipat kan. Nah kalau dilibatkan itu kan luar biasa, jadi massal gitu loh. Nah tidak tahu nih apakah ini menjadi bagian yang di Kang Alam konsepkan atau di dalam rangkaian acara itu sendiri. Baik. Berarti ketika tarian akan dimulai mungkin untuk masyarakat Bekasi yang ada di Car Free Day bisa mengikuti gerakan mereka gitu. Jadi ada dua ini. Jadi nanti kita akan padukan antara platform dengan tari tari nyentrik itu. Ya, dan di platform itu nanti akan diikuti oleh seluruh warga Kota Bekasi menari bersama-sama. Walaupun itu tidak menggunakan kostum, di belakang di sisi timurnya misalkan timur. Nanti bahkan saya kalau tahun ini memang sudah dari ibu-ibu yang sudah dikoordinir, karena ini saya sudah membuat teman-teman dari Korea sudah dibuatkan. Nanti insya Allah di sini saya akan kirim nanti untuk disampaikan ke sanggar-sanggar supaya nanti paling tidak tahu gerakannya sedikit gampang soalnya yang disampaikan. Nah untuk kostumnya juga sama, jadi cukup propertinya juga menggunakan selendang saja, pakai selendang. Terus gerakannya pun gerakan yang sangat mudah. Ya kalau sekarang 2 kali 3 kali latihan mereka sudah bisa gitu. Makanya nanti hari Senin saya akan targetkan untuk video ini bisa dibagikan ke rekan-rekan dari para pelatih pembina sanggar atau pembina tari di sekolah-sekolah. Karena di eskul juga sama kan. Sekolah saya lihat di beberapa sekolah sudah tinggal pentas, kostumnya masih kostum lama, sudah mungkin dibungkus sudah setahun itu. Kayaknya udah tertunda kan? Ya saya sendiri kan. Sanggar itu wayang ajen gitu. Sanggar Cika dan sebagainya. Banyak yang ini yang menyimpan ini masih numpuk, masih dikemas gitu, nggak kepake. Ya kecuali mungkin kan kalau cuma manggung paling 4 atau 5 kan di panggung berapa sih? Tapi kalau untuk di masal otomatis dia udah nyiapin, itu bahkan udah beli. Sudah bisa lihat salah satu itu. Bahkan salah satu yang sangat memprihatinkan yaitu orang sudah
sanggar apa namanya udah pinjam ke sanggar ya itu tidak bisa dibalikin lagi, harus dibayar. Coba itu bisa kan luar biasa, kalau bisa kebayang gitu bagaimana gitu ya nyeseknya ketika sudah mau ini. Nah tapi mereka akan apa namanya berusaha ya bahwa besok itu bisa ditampilkan ya, makanya yang kemarin numpuk kostum, nah besok bisa dikeluarkan. Itu salah satu apa namanya cara menurut saya supaya teman-teman bisa tampil, anak-anak itu tampil, itu diantaranya. Baik, luar biasa. Latihan sudah sangat maksimal ya. Iya. Ketika nanti mudah-mudahan lancar ya nih Bang ya. Amin. Ini yang ketiga. Iya. Berarti kan ini adalah puncaknya kan. Iya. Ya kita berharap, bayangkan perjuangan para penari tadi termasuk para pengelola sanggar sudah total ya. Cuma memang kesempatan itu belum gitu. Nah, mudah-mudahan besok di 26 April ini terwujud gitu loh. Kenapa? Kalau misalnya itu terlaksana, jadi bukan hanya para penari, pengelola sanggar atau mereka yang terlibat dalam kegiatan itu, audiens pun, penonton pun akan ikut merasakan kegembiraan. Apalagi nanti dilibatkan di dalam flash mob gitu loh. Kenapa? Yang senam aja misalnya, yang spontan juga bisa banyak ya kan, apalagi nari ada koreografernya kan gitu. Saya nggak tahu apakah nanti ada kalau senam kan ada satu instruktur. Biasanya ini panjang jam tuh ada yang di panggung kecil ya, ada nggak kan? Rundownnya misalnya diceritakan seperti apa kira-kira gitu ya. Di jam 6 kita sudah standby ya di lapangan, di jalan. Nah, dan kita juga kan harus bijaksana kepada teman-teman yang jauh. Ya, bahkan kemarin udah Pak ini tahun sudah yakin ini jadi, itu yakin jadi ya. Karena dia sudah memesan apa namanya hotel. Ya dari Karawang, dari apa namanya? Berarti nyari yang deket-deket. Iya. Entah di akan ada apartemen atau hotel kan? Apartemen ya. Ya, nah, apartemen yang depannya deket itu Centerpoint itu. Nah, sudah itu ya? Itu sudah dia kemarin ini saya udah siap untuk ini, makanya saya sampaikan harus pagi-pagi karena satu menghindari terkait dengan macet. Jadi kita bisa kebayang lah kalau sekarang 2000 lah, berarti kalau kali 2 dengan orang tuanya kan 4.000. Ya 4.000 ditambah dengan warga. Nah bisa tumplok di situ. Nah itu salah satu saya gambar ini pengalaman yang sudah nih. Nah terus terkait dengan tadi tenis yang itu jam 6 itu kita sudah standby. Nah terus berikutnya nanti setelah itu mungkin nanti kita akan ada secara resmi ya, ada pembukaan ya, langsung ada apa namanya sambutan dari pelaksana atau mungkin dari pemerintah ya, nanti ke acara flash mob. Nah di flash mob nanti akan ada satu penari ya, nanti akan satu penari di depan, tapi tidak di panggung, tapi di depan. Jadi mereka yang tidak bisa itu nanti akan mengikuti apa namanya yang di depan. Nah gitu ini. Jadi ada penari yang disimpan di depan, setiap mungkin 10 atau 20 penari ya, ke belakang kan 6. Itu ya. Baik. Kita akan seperti itu konten. Baik. Mari kita jeda sejenak ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali setelah informasi berikut ini. Rekan-rekan, kami lanjutkan kembali Bekasi Menari. Ada 2026 penari yang terlibat ya, Kang Alam ya. Ini sesuai dengan tahun ya. Mungkin kalau tiap tahun ada naik dulu ya. Naik terus. Baik. Tapi nilai budaya apa yang bisa dipelajari oleh kita semuanya ketika ada event ini? Yang pertama kita kan saya lebih ke apa namanya secara umum ya, umum bahwa di Kota Bekasi itu ya banyak sekali ya yang tentunya kebudayaan, baik itu musik, tari dan teater ya, itu banyak sekali. Nah ini salah satunya kami coba dulu untuk ditari. Nah kemarin tentunya bukan dalam arti bahwa kami apa namanya kesundaan, tidak, tapi justru akan mengangkat setiap kebudayaan yang ada di Kota Bekasi.
kita tiap tahun mungkin punya program. Ya kalau tahun ini mungkin nanti Sunda atau mungkin tari ronggeng. Nah mungkin tahun depan bisa menggunakan tari dari Bekasi, khusus Bekasi, atau karya maestro Bekasi. Itu salah satunya. Kemarin sudah coba juga di Bekasi di hari ulang tahun. Saya coba untuk mengangkat pencipta daripada tari dogeran bebegi. Nah itu salah satunya upaya untuk mengangkat budaya kesenian ya yang ada di Kota Bekasi. Itu salah satunya upaya kami terkait dengan tadi mengangkat nilai-nilai budaya yang ada di Kota Bekasi. Baik. Jadi mungkin secara nggak sadar ya juga mengajarkan kepada murid-murid ini bahwa filosofinya seperti inilah budaya yang memang harus kita lestarikan, kita jaga ya. Iya. Ini pendidikan karakternya. Ketika kita bicara dengan seni ya, jadi tidak hanya sekedar mereka menari saja, ya. Dia secara tidak langsung mempunyai filosofi. Ini pembelajaran ya kepada anak-anak didik bagaimana cara ya berbicara tentang gerak ya, tentang musik. Itu salah satunya. Nah disampaikan melalui sebuah tarian. Ya, nah itu kan tari itu bahasa tubuh ya, tubuh. Ini bagaimana mengekspresikan sebuah karya itu melalui gerak, wiraga, wirasa, wirahma. Nah 3 hal ini. Nah itu kalau kita kaitannya dengan pendidikan karakter ya di sekolah. Kenapa di sekolah itu ada kegiatan ekstrakurikuler? Kan tidak semua di sekolah itu bisa teater atau lukis. Mereka akan memilih, saya mah tari atau saya mah lukis dan sebagainya. Nah itu salah satunya upaya kami ya dalam rangka memelihara, menggali, melestarikan. Itu salah satu tujuan daripada kegiatan ini. Itu paling tidak kan sekolah ada kegiatan. Besok ada kegiatan nari. Ya otomatis dia akan tergerak atau mengadakan kegiatan pelatihan dan sebagainya. Ini salah satunya upaya untuk tadi pemeliharaan, menggali dan melestarikan budaya. Gitu. Baik, tapi ketika kayaknya harus kita sudah memilih tarian ronggeng nyentrik ya. Kemudian apakah juga diinformasikan juga kepada si coachnya, pelatihnya bahwa ini filosofinya seperti ini. Kemudian dia juga mentransfernya juga kepada si murid-muridnya. Ya di sekolah seperti itu. Ya. Sudah ada sebelumnya ya. Ada sebelumnya. Jadi ketika kami adakan pelatihan ya bahwa kenapa memilih tari ini ya. Nah mungkin ada sebuah filosofi khusus ya terkait dengan nanti gerakan ya. Gerakannya apa nih ya, apakah dengan ronggeng nyentrik itu gagah atau karakternya lembek atau gimana? Nah, kayak mungkin dengan tari gambyong dan sebagainya, tidak. Nyentrik lebih memadukan daripada gerakan-gerakan yang energik. Itu satu gambarannya ya. Nah itu memberikan pesan ya, misalnya moral bahwa kita harus semangat. Nah ini salah satunya dari kalau diambil dari gerakan yang ditampilkan dari ronggeng nyentrik itu. Ya baik. Jadi ini plusnya seorang penari ya bang ya. Selain menari, ya kalau lihat ini juga bisa ya. Tapi bagaimana memaknai setiap gerakan-gerakan tersebut ya? Ya, itu diantaranya tadi sudah disampaikan ya ketika saya menyampaikan kepada teman-teman para pelatih ya. Jadi menari itu bukan hanya gerakan saja, tapi bagaimana memberikan karakter ya, ruh dalam menari itu ya. Kalau sekarang ronggeng nyentrik, dengan nyentriknya itu kan kelihatan ya, kalau bahasa kita ada genitnya sedikit gemulai dan sebagainya, harus kelihatan ya, tidak lembek dan sebagainya, energi ya, semangat. Nah itu salah satunya. Oke baik, maka diambillah tarian ini ya. Nah itu diantara itu. Gerakannya pun agak luar biasa susah ya. Dibanding dengan ronggeng beken, mungkin ronggeng nyentrik lebih cepat ya, lebih cepat baik itu dari karakter musiknya atau warna musiknya ya, juga dari geraknya. Kalau kita nari ronggeng nyentrik dengan 6 menit ya, itu lumayan, samanya dengan kita lari mengelilingi 3 kali lapangan. Itu ronggeng nyentrik yang kita akan ditampilkan besok. Baik, ini penjiwaannya bang ya. Nah, tentunya ya, nggak hanya sekedar
kan ada event ya kita nari, ternyata Iya. nggak juga ya. Tadi kan disampaikan sama Kang Alam itu bahwa menari itu kan ada wiraga, wirasa, irama gitu kan. Jadi Betul. 3 komponen itu yang memang nggak bisa diabaikan. Pisahkan. Nah, buat saya bukan cuma itu jadi Neng Lutfi, bahwa kegiatan Bekasi Menari ini adalah kerja bersama. Pokoknya kan di situ kolaborasi banyak pihak di sini kan. Tadi ada sanggar, ada sekolah, kemudian juga ada komunitas, termasuk pemerintah. Nah, keterlibatan pemerintah ini kan yang jelas memang harus memfasilitasi ya. Iya. Cuman sejauh mana fasilitas yang diberikan atau mungkin yang diharapkan oleh panitia dalam ini Kang Alam dan kawan-kawan, kita nggak tahu, mungkin kita harus tanya. Gimana nih, Kang Alam? Ya kalau terus terang saja ya Pak, kami selalu setiap ada kegiatan yang khususnya pertunjukan yang sedikit banyak atau kolosal ya, nah kami membutuhkan satu tempat, paling utama tempat. Ya, ketika kita mengambil posisi tempatnya di luar gitu, di luar dari pemerintah, artinya tidak melibatkan pemerintah, itu kan sangat luar biasa gitu. Kita harus memerlukan bukan hanya sekedar modal, tapi betul-betul harus menguras energi ya paling tidak kerjasama. Kita harus mengeluarkan proposal ke sana kemari untuk mencari donatur atau penyokong dana gitu. Nah, itu salah satunya yang harus dikerjakan kalau kita dari tempatnya di luar. Nah, kalau dengan pemerintah, kan pemerintah otomatis kan hanya menyediakan fasilitas ya. Nah, nanti tinggal kekurangannya apa? Biasa kan kalau itu nari itu tidak banyak gitu. Ya, beda dengan kita pertunjukan musik. Kalau tadi masalah itu cukup kita di situ ada tempat ya, logistik cukup. Logistik itu adalah nanti sound system paling utama. Ya, karena kalau masak sound system kan harus nggak bisa satu atau 2 ini, harus ada Musiknya harus yang ya, itu yang menjadi harus saya pikirkan ketika nanti ini di mana nih membeli tempat. Nah, di antaranya kemarin saya komunikasi dengan pihak dinas pariwisata dan teman-teman sudah sepakat juga kita coba sounding ke dinas. Ya, ternyata dinas banyak orang udah silakan pakai di situ di acara Car Free Day itu. Ya, tinggal nanti berarti saya harus nyari apa namanya tadi sound system logistik ya. Nah, juga termasuk nanti kita harus komunikasi dengan dinas terkait ya, Dishub ya, Dishub ya, dengan apa namanya ya kebersihan ya, terus dengan pihak kesehatan juga ya. Nah, itu saya dari kemarin sudah sedikit di sounding dan insya Allah mereka sangat antusias lah, mempersilahkan ya. Yang jelas kita bersurat, kalau pemerintah kan yang jelas bersurat, bersurat ya, mereka akan atau menunjukkan berapa orang dan sebagainya, saya kurang tahu. Yang jelas intinya kami sudah menyampaikan secara bersurat dan meminta rekomendasi dari pemerintah untuk melaksanakan kegiatan itu. Dan alhamdulillah sudah turun. Nah, tinggal kita di lapangan ya, persiapan peserta yaitu, terus juga nanti teman-teman dari sanggar kita fasilitasi, yaitu diantaranya tadi menyampaikan teknis ya, teknis pelaksanaan. Kalau di minggu-minggu depan mungkin kita akan ngobrol dengan teman-teman dari para peserta dari 2006 penari ini. Mereka akan saya undang untuk para pelatih atau pembina sanggar ya, sehingga mengerti posisinya di mana, termasuk apa yang harus dipakai dan sebagainya. Ada kan seperti kemarin di acara kota, anak-anak ada nggak yang pakai nggak pakai sendal, kan kasihan. Ketika itu kan kenyamanan ya akan terganggu. Nah, nanti mungkin akan disampaikan di situ pada saat kami adakan pertemuan dengan rekan-rekan dari sanggar. Ya, sanggar sendiri terkait dengan apa tadi akomodasi dan sebagainya, mereka akan sendiri ya, jadi tidak akan ditanggung oleh ini. Kami cuma menyediakan secara sertifikat lah atau piagam penghargaan ya, sertifikat kepada anak-anak yang ikut ikut menari ya. Itu mungkin itu saja mungkin yang kami siapkan. Kalau untuk masalah tadi akomodasi dan transportasi ya, kami dan sebagainya silakan kepada para pengelola sanggar, karena
sangat antusias tuh. Sanggar luar biasa ya. Jadi sampai detik ini udah lumayan yang daftarnya, dan mereka nanti akan kami akan berikan sebuah sertifikat dan sertifikatnya. Jadi bukan bentuk kata, nanti kan saya akan berikan dengan sertifikat. Mungkin itu gambaran di lapangan terkait dengan tadi komunikasi dengan para OPD pemerintah ya sudah memberikan tempat memfasilitasi, tinggal kita mengolah di lapangan. Ya. Baik. Untuk menjaga kondisi para penari ini ya sampai hari hanya kekompakannya dan semuanya bagaimana Kang? Kemarin saya adakan pertemuan dengan panitia khususnya ya supaya menyampaikan ke para pengisi atau para pembina sanggar ya, satu masalah tadi keamanan ya, kenyamanan ya. Yang pertama tadi kan sudah saya sampaikan terkait dengan kostum dan alas kaki itu juga sangat pengaruh, takutnya mereka itu panas dan sebagainya ya. Dan kedua yaitu terkait dengan nanti pendamping. Jadi setiap kelompok, setiap sanggar itu ada pendamping satu, dan mereka akan ikut nari di belakang, mengawasi di belakang. Biasa pendamping itu kan penari ya, jadi mereka itu kan nggak apa-apa, silakan nari ikut ya. Nanti untuk mengawasi anak-anak, takut ada yang pingsan dan sebagainya. Nah, terus kedua orang tua. Nah, biasanya yang sangat ini ada orang tua ketika bawa anak-anaknya dia ikut nari juga. Ya jadi ngikutin di belakang. Nah, itu yang jadi mengganggu situasi kondisi di lapangan itu. Makanya kami akan coba bekerjasama dengan Dinas Perhubungan ya, Dinas Keamanan, termasuk mungkin nanti dari rekan-rekan panitia. Rekan-rekan panitia yang bersama mungkin komunitas-komunitas nanti yang akan hadir, mungkin nanti kami akan akomodir ya, siapa aja yang nanti akan hadir ya, dari komunitas atau mungkin dari sanggar, nanti akan saya coba akomodir untuk ditempatkan di depan ya. Itu konsep saya supaya nanti mereka tidak berbau dengan para penonton. Oh ini bahwa ini ada dari Cikarang, ini dari mana? Nah itu teknisnya Pak. Baik. Jadi sudah dibuat peta ya, lokasinya di depan. Layout sudah. Layoutnya udah ya. Sudah ini sanggar ini letaknya di sini, ini letaknya di sini ya. Sudah dikomunikasikan dengan para panitia yang ini kebetulan semua panitia yang para penari gitu ya. Nanti ketuanya Bu Helen, bukan saya ya. Benar. Jadi mereka ada. Jadi mereka yang di lapangan nanti ya untuk menata, membuat konsep itu atau melihat layoutnya sudah dibuatkan, nanti akan disampaikan pada saat rapat technical meeting mungkin dengan para penari. Baik. Kita udah kayak panitia aja ya kan, Bang? Iya. saya buat catatan di sini, ternyata luar biasa ya dari komunitas atau para penari ini sendiri ya, rela berkorban gitu loh untuk mensukseskan acara ini. Jadi mereka merasa terpanggil untuk bagaimana mensukseskan acara HTD. Biasanya kalau jiwa seni, udahlah berangkat aja. Nah, banyak kan begitu. Modal nekat belakangan itu ya. Yang tadi menurut Kang Alam nanti orang tua bagaimana nih, agak mengganggu. Menurut saya itu effortnya ya, apa sih, saking bangganya mungkin orang tua melihat dia kan itu kan sama dengan wajahnya sendiri gitu kan. Anak-anak itu kan cerminan orang tua, mungkin yang tidak tersalurkan anaknya nari, dia akhirnya kepanggil juga gitu, genetisnya gitu kan. Makanya tadi flash mob itu menjadi solusi kan. Ada ruang buat orang-orang yang memang secara di rundown acaranya sudah di data dan terdaftar, yang tidak terdata dan terdaftar kan bisa ikut juga menari di flash mob-nya kan gitu. Betul. Nah, yang saya catat di sini ada satu lagi soal strateginya Kang Alam dan teman-teman panitia, bagaimana mensosialisasikan supaya kegiatan Bekasi Menari ini nanti berjalan maksimal, sukses dan lancar gitu loh. Maka misalnya dari sekarang kita melalui Dakta ini kan mensosialisasikan juga kan, kalau rekan Dakta juga nanti mau flash mob segala macam. Luar biasa kan? Ya. Saya tunggu kehadiran nih. Gitu loh. Ya tinggal
Strategi-strategi yang dilakukan Kang Alam dan teman-teman ini supaya apa yang sudah dijalankan kayaknya udah 80% ya Kang ya? Insya Allah Sudah 80%, tinggal nanti mengevaluasi bagaimana di hari hanya berlangsung lancar. Ini kita direspon banyak teman-teman juga nih, beberapa Iya, teman benar-benar. nyimak juga acara kita nih, Alhamdulillah. ada Bang Sopyan, ada Pak Ridwan Margit, yang lain-lain gitu kan. Betul. Jadi mereka itu juga merasa terpanggil juga nih kalau bicara tentang budaya seni Iya. budaya di Bekasi ini. Dan kita juga live TikTok ini Bang. Live TikTok. Dan insya Allah nanti mungkin ke depan kami udah punya program bahwa Gema Nusa Patriot kan punya program tuh bukan hanya ini, nanti tari yang karya yang akan dibuat gitu oleh tim kami itu rencananya akan dibuatkan dalam bentuk kolosal juga ya itu nanti, tapi mungkin akan lebih ke Betawinya atau ke Bekasinya ya. Kemarin kan salah satunya dari Aseti kita buat lagi yang mereka buat dari tari Candrabaga ya. Nah, mungkin kami juga akan buat ya, nanti bisa ditampilkan mungkin di acara PNBK atau apa ya, karena PNBK kan yang sekarang yang materi PNBK kami tarik tuh. Jadi PNBK besok tidak nari rogen nyentrik lagi. Iya. Ini Kalaupun ada ya. iya, walaupun ada nggak pakai itu, Oh. karena sudah ditarikan hari ini. Nah mungkin nanti ketika ada PNBK lagi, mungkin nanti tarinya akan beda dengan yang sekarang, karena akan dibuatkan rencananya. Kami sudah komunikasi kami dengan Ibu Ibik ya, kebetulan dia ini akan termasuk ini yang akan dipertemukan tuh lagunya Bu Wiwik ya, kalau nggak salah Bahagia ya. Bu Wiwik itu Mari ibu berbahagia ya. wali kota. Iya. Boleh ya. Lagunya udah banyak dia ya. Banyak. Ya istrinya wali kota, ibu wali Iya. kota. Ibu wali kota benar. Iya. Ya kan kayaknya mau Bekasi keren, tapi Bekasi kan itu Punya ada modelnya- ikonnya. ya, modelnya ini kan pelan gitu. Jadi, tapi saya cari yang tidak sedikit mendekati ke agak plok-plokan yang kalau Iya, gerak-geraknya juga ya. Geraknya energik ya, akhirnya mari berbahagia kalau tidak salah, nanti akan saya ini kan dalam bentuk apa namanya tadi flash mob. Nah itu jadi untuk kegiatan ini insya Allah hampir 80% sosialisasinya mungkin salah satu kami juga mohon bantuannya dari RDPK. Terima kasih ini sudah bisa diajak untuk ngobrol-ngobrol ya, bincang-bincang budaya. Nah kami juga mengajak kepada rekan-rekan seniman, budayawan ya, para kreator ya, juga termasuk mungkin ya pemikir-pemikir seni untuk mari bersama-sama bergabung di acara kegiatan HTD ini ya, untuk kita ikut menari ya, ikut menari. Judulnya itu mungkin sebenarnya Kota Bekasi Menari ya. Jadi mereka itu pengen pakai ada kota. Iya. Karena ini banyak di kabupaten juga ada. Ya, ada kegiatan menari ya. Nah, cuma kabupaten sekarang ikut dulu ke Kota Bekasi untuk ikut di acara HTD. Mungkin itu Bang Om. Mungkin nanti bisa share flyer juga ya. Iya, Oh, iya. iya. Sudah dibuatkan, tapi saya juga nunggu ya, karena tadi, kemarin ngobrol dengan tim Kominfo ya. Iya. Saya harus diperbaiki lagi, insya Allah hari Senin sudah bisa jadi ya, untuk playernya kegiatan HTD ini. Gitu. Mungkin bisa di-share juga ke saya Bang ya. Boleh nanti ke Bang Maman insya Allah. Baik. Sudah luar biasa nih. Tadi 85% ya. Sama, Rencana 80% itu persiapannya? mungkin kalau besok itu apa namanya sekolah ya, anak sekolah sudah infonya misalnya ini surat belum diterima, tapi insya Allah suratnya akan ini. Saya juga bersuratnya ke Disdik ya, ikut barangkali ya. Saya Ya. tidak ini ya, karena ini kegiatan di luar pemerintah ya, Ya. ya artinya ini, jadi saya menyampaikan ke pihak Disdik jika memang ada apa namanya niat untuk ikut berpartisipasi dalam acara HTD, silahkan ya, kami mengajak ya untuk ikut bergabung. Nah kalau sekarang suratnya turun ya mungkin akan lebih, bisa saja dari 2026 bisa 2.500, mungkin akan lebih banyak, karena kalau diberikan ke SD akan mungkin banyak ya. Ya. Kembali aja yang PNBK itu kan ada yang sampai 20, 15 ya, dihitungnya sampai 3.000 kemarin. Nah sekarang mungkin belum sampai, mudah-mudahan Selasa atau Rabu itu sudah ada info
terbaru update terkait dengan peserta. Untuk sampai saat ini baru 1.200 itu dari Sanggar, mungkin Jabodetabek yang hadir. Baik. Mungkin selama ini monitoring ke peserta-peserta ya, bagaimana euforia ataupun antusiasme mereka sampai saat ini? Ya, alhamdulillah ya Kak. Kalau saya lihat di di beberapa sanggar dan ini ya luar biasa, termasuk ya sanggar saya sendiri ya diantaranya gitu ya. Ketika saya sampaikan misalnya itu berapa orang ya ternyata terus bertambah ya, dari 5 sekarang sudah jadi 15, dari 15 20 ya, otomatis kan kita harus pikirkan. Saya sampaikan kami tidak akan terlalu masuk ke ranah itu. Silakan saja itu anak-anak atau orang tua murid yang bertanggung jawab tentang melalui terkait dengan akomodasi, transportasi, silakan ya. Kalau saya itu cumanya memberikan ruang gerak, apa yang disampaikan tadi oleh Bang Om itu adalah betul. Saya tugasnya memberikan ruang gerak terkait dengan memfasilitasi ya terkait dengan materi untuk kegiatan ATD itu. Baik. Jadi kalau gerakan ini untuk anak-anak, mereka insya Allah bisa menguasainya ya? Ya. Apa Bang sebelumnya di Sanggar udah pernah kalau latihan? Sanggar sudah. Sanggar sekolah sudah mungkin yang anak-anak yang TK itu kan anak-anak TK kami kan hampir berapa persen gitu, banyak yang masuk minta ikut tuh. Nah, akhirnya saya coba ke teman-teman gimana, ya udah silakan, karena yang judulnya umum ya anak-anak TK, tapi artinya harus betul-betul diawasi oleh orang tua. Jangan sampai nanti ada hal-hal mungkin sesuatu yang akan menyalahkan kami gitu. Nah, silakan orang tua tanggung jawab terkait dengan anak-anak sendiri. Jadi nanti anak nari itu di belakang itu ada orang tua, saya gitu kan. Jadi tidak dilepas, walaupun nanti ada penari, kakak-kakak penari atau pelatih, tapi di belakangnya ada orang tua. Jadi takutnya dia pingsan, nggak mau nari, enak kayak gini kan? Iya. Atau keinjek, atau kena kegencet dan sebagainya. Itu kan banyak sekali risiko di lapangan, ya. Nah, makanya saya sampaikan, silakan. Banyak sekali respon dari teman-teman dari Sanggar, ya. Terus-terusan nambah ya, baik itu dari daerah ya, dari Kota Bekasi, dari Kabupaten Karawang ya, terus juga bahkan Purwakarta kami juga ada yang insya Allah ada ikut. Insya Allah. Baik. Gimana nih Bang Oman melihat antusiasme mereka latihan sampai anak TK pun juga ikut. Ini luar biasa ya. Mudah-mudahan, kalau saya kan berharapnya ini menjadi agenda tahunan yang besar gitu loh. Kalau soalnya sudah, kalau tadi berdasarkan tahun 2026, saya mungkin iya enggak begitu, langsung aja naik jadi 5.000 misalnya gitu kan. 7.500, 10.000 gitu loh. Jadi tadi ada ruang buat teman-teman yang aktif di Sanggar atau yang anggota Sanggar, dan dia sudah punya tujuan ketika latihan pasti tampil nanti di Kota Bekasi Menari ini gitu loh. Jadi kalau ini menjadi agenda tahunan, mereka giat latihannya tuh udah jelas. Pokoknya setiap tanggal sekian, bulan sekian ada ruang buat mereka tampil. Itu satu. Yang kedua, di kegiatan Kota Bekasi Menari ini, Kang Alam dan teman-teman kan membuka ruang juga buat teman-teman penari, seniman, budayawan juga yang dari luar Bekasi kotanya, kabupaten, bahkan mungkin nanti yang skalanya nasional bahkan internasional. Betul. Saya sih berharap mungkin agak meluas sedikit ke ASEAN, gitulah, saudara serupun, gitu kan, ya kan, karena kan ukurannya seperti itu, gitu loh. Harus punya keinginan anak-anak itu. Setidaknya seperti itu. Kalau mungkin nanti kostum tarinya seperti apa, ada juga nanti mungkin ada tarian yang memang dari rampaknya, dari
yang pakai pangsinya, yang pakai kebayanya, kita nggak pernah tahu. Ke depan para koreografer ini kan luar biasa ya, mereka ide-idenya Satu inovasi ya. Ada Iya, inovasi. benar-benar. itu dia Perubahan. gitu loh. Benar-benar. Nah ini yang mungkin tantangan juga buat Kang Alam. Bagaimana event yang besok akan dilaksanakan menjadi lebih besar lagi di berikutnya. Gitu. Ya. Bang Oman, ini sangat menarik nih ya, apa yang disampaikan oleh Bang Oman. Ini sebuah tantangan bagi kami ya di khususnya di GNP ya. Setiap kegiatan itu kami terinspirasi dari luar. Ya, saya lihat di Surabaya, ya, terus di Bandung, ya, bahkan wah unik banget gitu. Ya kita ada apa namanya pentas-pentas yang sifatnya kolosal gitu. Ya. Ini menampilkan tuh tidak harus rampak, justru dengan keberagaman warna-warni gitu. Iya. Itu malah, ini unik banget gitu. Saya lihat ya, Ciamis lah gitu dengan apa namanya wayang landung dan sebagainya itu, wah luar biasa. Nah kemarin saya coba juga pas 2009 itu saya akan tampilkan batik terpanjang tuh, mungkin nanti bisa dilihat di ininya ya, di batik terpanjang, batik Bekasi ya, terus diikuti dengan berbagai macam sahabat sampah. Ya kebetulan sih kan ada sahabat sampah ya. Sahabat sampah dengan menggunakan kostum sahabat sampah itu sangat unik banget gitu. Jadi bukan hanya sekedar mereka lihat tarian, tapi ada nanti apa namanya model-model kostum dari sampah. Siap. Nah ini ke depan apa yang seperti tadi Bang Oman tuh, kostumnya nggak harus sama. Saya akan coba ya, apakah nanti tarian itu dengan menggunakan apa namanya barang-barang bekas kostumnya. Ya kemarin di acara apa saya lihat juga di Bekasi mengadakan juga kegiatan yang menggunakan daur ulang. Nah itu terintegrasi itu ke depan ya. Nah juga nanti akan saya punya ini dengan kolaborasi dengan apa namanya Kampung Bali. Nah ya. itu salah satunya. Kampung Bali luar biasa itu kalau kita akan tidak perlu harus jauh-jauh kemana, ke Bali. Saya lihat di sana udah kemarin saya mengadakan edukasi budaya ya dengan Kang Oman, itu luar biasa ya, banyak kreativitas yang ada di sana, daya tarik yang ada di Kampung Bali, sehingga pas pulang itu ini kayak bikin bagus nih, Nah itu kan dari pengalaman di luar, nanti terus dikumpulkan, kita edukasi dengan beberapa tempat ya, dengan beberapa seniman atau penari ya. Ini salah satu yang Anjar dengan yang ada di ini, yang Anjar saya bilang, Pak Alam, bajunya jangan itu mulu, bisa nggak yang lain? Nah ini sama dengan itu, dari apa, musiknya sama, bajunya bisa dirubah. Nah itu juga sama inovasi ya, perubahan yang luar biasa tapi akan menarik. Itu salah satunya. Baik. Jadi nilai-nilai apa Bang yang bisa diperoleh, mungkin nggak hanya si penari aja, kemudian panitia, tapi juga keseluruhan mereka yang menyaksikan ini Bang? Ya, saya menangkapnya kan bahwa pesan pentingnya adalah tadi pelestarian budaya itu ternyata nggak perlu dikhawatirkan, karena dari anak TK tadi udah terlibat nih, ya kan? Mereka mulai memahami kekayaan budaya yang dimiliki oleh bangsa kita. Nah, Kang Alam kan di komunitas seni budaya, makanya namanya Nusantara itu. Kenapa Nusantara? Bangun dari Sabang sampai Merauke kan. Benar. Nah, itu aja satu dulu. Artinya dari situ kita mungkin kekhawatiran kita kan, takutnya kita terdegradasi atau kepinggir kan budaya kita oleh pengaruh budaya luar kan. Ternyata enggak, kita makin eksis kan. Makin kesini giat-giat kebudayaan tuh luar biasa. Tari salah satunya nih, Bekasi, kota Bekasi menari ini kan jawaban. Coba bayangkan 2026 orang, dan itu kan di Gen Alpha. Cianjur belum ada nih. Ya kan? Kalau dikasih itu Di generasi yang sekarang kan, kan, yang mereka yang sebetulnya tampil nanti, bayangkan Kang, 2026 orang dia bikin video masing-masing, dia upload mendunia tuh. betul. Itu loh.
Itu satu. Yang kedua, kolaborasi itu kelihatan di sini. Kang Alam berusaha bagaimana merangkul semua elemen seni kebudayaan itu, dari mulai tadi komunitas, sanggar, kemudian Etnis sekolah, juga. etnis, berbagai etnis juga, yang dari Ambon, dari Bali, dari Aceh, segala macamnya, termasuk pemerintah sebagai pemegang kekuasaan yang punya regulasi kan. Itu sudah nanti tergambarkan di situ. Yang penting adalah bagaimana kegiatan Kota Bekasi Menari ini memberikan kebahagiaan, Iya. ya kan? Apa namanya, endorfin ya, hormon itu terus Hormon kebahagiaan. kebahagiaan itu nanti muncul ketika ada gerak menari. Sederhana kalau kata bahasanya Kang Alam, kalau orang udah ikut gerak-gerak dia menjadi bagian dari itu kan. Iya. Kira-kira gitu ya Kang ya? Iya, emang gitu. Nah, ini baru catatan saya seperti itu, bahwa nanti misalnya di dalam perjalanannya ada yang harus dievaluasi, biar nanti panitia ya kan, karena memang itulah gitu kan, dari situlah nanti akan lahir pemikiran ide-ide yang lebih berkembang. Tapi ada informasi lagi sedikit, bahwa ternyata memang kegiatan kita ini berkelanjutan ya. Selain nanti tari, ada juga di di bulan Mei depan itu ada kegiatan menggambar, hari berkaitan dengan hari menggambar. Ada yang informasi tadi nih, ya kan, bahwa ternyata coba bayangkan di Bekasi, baru selesai Kota Bekasi Menari, ada lagi kegiatan Ya setiap bulannya lah gitu ya. Festival bedug lah, festival bedug, terus lagi kayak menari menggambar, itu luar biasa kan? Iya. Nah, kita tentunya harus memperkenalkan bahwa Kota Bekasi itu luar biasa ya, bahwa kegiatan kita tidak pernah padam. Bisa dengan seni, dengan budaya. Ya itu terkait dengan materi ya, silakan apa itu. Ya, yang penting bisa dibumingkan. Ya, apalagi kalau gambar orang dibikin gambar dalam bentuk sketsa atau apa mungkin di sana menggambar di dinding, ya, itu akan teringat. Oh tahun ini. Nah, mungkin dengan menari beda kan, menerima akan lupa. Iya. Tapi kalau nanti kita membuat sebuah gambar, itu akan kelihatan patung. Saya malah mereka gini kan, maaf saya potong. Jadi besok itu ketika para penari menari dengan luar biasa, terus teman-teman yang melukis gambar itu hadir berkolaborasi. Bayangkan, menjadi sebuah karya yang luar biasa kan, gitu. Kalau mereka datang misalnya kan buat sketsa menari, ya kan, itu luar biasa. Saya justru keinginan saya ada masukan dari mungkin rekan-rekan teman-teman ya, seniman budayawan, dan itu ada ide nih. Bang Alam, gimana kalau itu kalau ini dengan ini, ya seperti tadi saya dengan batik, ya batik, kalau saya bisa menampilkan batik, paling tidak kan itu di event itu berapa orang lihat, namanya tahu. Jadi kalau itu dibumingkan dengan satu kegiatan itu satunya. Jadi saya mengharapkan ya siapapun itu, bukan saya bilang tadi, saya akan merangkul siapapun dengan apa yang ada ini, yang punya kegiatan-kegiatan, baik itu lukis, ya, kria dan sebagainya, musik, silahkan. Ya disitulah tempatnya untuk kita bisa berkolaborasi. Itu Bang. Jadi di momen ini di Kota Bekasi Menari bisa kolaborasi para seniman. Iya, semuanya ya. Yang fotografi bisa ambil angle-angle yang sesuai dengan apa yang mau ditampilkan, kemudian juga film, bikin dokumenter seni, ya kan? Konten kreator juga ya. Konten kreator, lukis tadi dia bikin sketsa, termasuk juga puisi pantun misalnya, dengan melihat gerak segala macamnya gitu kan. Jadi pusat ruang ide itu bukan hanya tarian nanti di situ. Momentumnya jadi meluas ini Kang Alam. Makanya saya bilang itu tahun ke depan kan saya akan mencoba itu rencana yang itu Bekasi Penuh Warna Art Festival. Itu Bekasi Penuh Warna Art Festival. Itu apa? Di dalamnya itu semua ada penuh warna, ada lukisnya, ada musiknya, ada teaternya. Itu akan disatukan. Itu rencana saya ke depan ingin seperti itu membuat. Jadi Bekasi betul-betul penuh warna. Ya, nah yang sekarang teman mungkin saya akan sampaikan untuk terkait dengan temanya itu ya, yaitu Rhythm of Life, Harmony, yang artinya itu irama kehidupan, ya, yang harmoni, ya. Tentunya temanya lebih
mengesankan atau mengedepankan tentang keselarasan antara atau keseimbangan dalam kehidupan, ya, menciptakan harmoni, ya, antara pikiran, tubuh dan jiwa. Karena dalam dalam gerak itu atau dalam tari itu yang lebih adalah itu tubuh, gerak dan jiwa, ya. Jadi ada rasa dari pikiran, tubuh, gerak. Itu salah satunya tema yang diangkat nanti di Hari Tari Dunia. Jadi tema besarnya itu ya. Tema besar itu. Tadi Ya, saya Freedom of Life. ya saya melihatnya dengan sudah dimunculkan tema besarnya ini, berarti Kota Bekasi Menari makin kuat gitu loh. Ya. Jadi karakter itu nanti akan kelihatan gitu. Betul. Yang lebih. Nah, tinggal mudah-mudahan acaranya lancar, Amin, ya kan, insya Allah. cerah. Tidak hujan maksudnya. Amin. Gitu. Ya, mengantisipasi ya Pak Kang ya. Ada koordinator cuaca. Melibatkan BMKG ya. Baik. Mungkin di sesi terakhir ini apa disampaikan Oke. kepada rekan Dakta dari Kang Alam? Silakan. Ya, tentunya terima kasih kepada Dakta yang saat ini mengundang kami di sini, ya, terkait dengan persiapan Hari Tari Dunia, ya, yang tentunya mengambil dengan Kota Bekasi Menari, dan kami mengajak kepada rekan-rekan, ya, warga Kota Bekasi dan sekitarnya, mari kita bersama-sama, ya, untuk bergerak menari bersama, ya, mengedukasi tentang tari tari ronggeng nyentrik, ya, disaksikan secara bersama-sama, dan kalau bisa ikut nari semuanya bareng-bareng, karena judulnya menari atau Bekasi Menari, ya. Tentunya itu yang saya sampaikan kepada rekan-rekan Dakta semuanya. Ayo kita saksikan kegiatan Kota Bekasi Menari, insya Allah dilaksanakan tanggal 26 April 2026 dengan melibatkan 2026 penari. Baik. Tadi Bang Oman silakan. Ya, ruang Kota Bekasi Menari adalah ruang ekspresi, ruang bagi orang-orang seni memaksimalkan apa yang selama ini dilatih, ya kan, kemudian juga dikreasikan dan akan ditampilkan menjadi sebuah sajian yang menarik, gitu loh. Kemudian dari PKMB Bekasi sendiri melihat, tentu senang ya, tari tradisi bisa ditampilkan dengan kolosal, gitu loh. Iya. Coba bayangkan, regenerasi itu berjalan. Jadi kekhawatiran yang tadi kita sampaikan bahwa budaya barat, budaya luar itu akan menggerus budaya tradisi, ternyata dijawab. Enggak kok. Bahkan anak-anak TK terlibat di dalam Iya. kegiatan Kota Bekasi Menari ini. Jadi harapan saya bukan cuman tadi berhenti di satu titik itu, terus berkembang, melibatkan banyak orang, banyak pihak, dan ini menjadi agenda tahunan yang bahkan ditunggu oleh seniman, budayawan, bukan hanya di Bekasi, di Jawa Barat, tapi nasional bahkan internasional. Iya. Seperti itu nih. Baik. Mendunia, ya. Mendunia, insya Allah. Baik. Terima kasih Bang Oman. Kang Alam sudah hadir di Dakta. Kita tunggu nanti acaranya ya. Siap. Insya Allah lancar ya. Amin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mantap. Panitia pada Alim. Tapi yang punya radio enggak. Bagi handphone. Rekan Dakta masih dalam informasi Dakta sore, setelah tadi kita berbincang dengan bincang budaya ya rekan Dakta terkait dengan Bekasi Menari. Tentu informasi untuk Anda dari Alfamidi, ada kecap manis ABC di harga Rp16.900, ada Procis keju ini rekan Dakta di harga Rp11.900. Kemudian ada beli 2 pieces sosis Kanzler Rp14.900.
Rp900. Atau juga untuk pewangi pakaian Anda, Doni All Variant Refill di harga Rp20.900 atau Sunlight di harga Rp10.000. Dan masih banyak lagi rekan daftar promo menarik dari Alfamidi, syarat dan ketentuan berlaku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam informasi Dakta sore. Semoga bermanfaat dan selamat berakhir pekan. Dakta Radio, bijak informasi, cerdas berinteraksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.